Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tidak sulit untuk mengencani pekerja seks komersial anak via daring. Tinggal mengunduh aplikasi Kencan, semua jenis layanan tersaji. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memperoleh keuntungan. Baru-baru ini, dilansir dari kompas.id, ada anak berusia 15 tahun dijual oleh kenalan barunya yang masih pula berusia 17 tahun melalui media sosial MiChat untuk melayani para pria hidung belang. Selama 2 minggu, dirinya dipaksa melayani 5 pelanggan dengan bayaran Rp150.000 sampai Rp300.000 per orang untuk sekali kencan. Kejadian ini ada di sekitaran kota Bekasi, Jawa Barat. Dari gambaran itu, terlihat mudahnya mencari teman kencan dari anak di bawah umur hingga perempuan dewasa. Tak hanya kemudahan teknologi dalam pemesanan prostitusi daring, saat janjian menuju lokasi kencan pun sangat bebas dan mudah tanpa ada pengawasan dari lingkungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mengatakan saat ini masih banyak anak perempuan yang menjadi korban karena besarnya permintaan di pasar prostitusi. Dari satu sisi, ada kaum mapan yang membutuhkan layanan kencan dari para perempuan muda. Di sisi lain, banyak anak yang juga membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya, terutama tuntutan hidup perkotaan. Anak-anak ini menjadi korban dari keharmonisan keluarga. Jadi, anak-anak ini tidak diawasi dalam sisi pergaulan mereka, dan juga kehidupan mereka di luar keluarga. Akhirnya, rentan menjadi korban perdagangan orang. Apakah kita akan membiarkan anak-anak ini terus-menerus menjadi korban dari buruknya pergaulan? Bagaimana Islam melihat persoalan ini? Anak-anak adalah aset bagi bangsa dan agama. Simak semuanya di OBP, obrolan bawah pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, balik lagi sahabat OBP di kami berdua. Kalau sudah ada kita berdua berarti waktunya OBP, obrolan bawah pohon. Ada dua buah pohon di belakang kita. Satunya hijau banget, satunya coklat dan hijau. Yang coklat mati. Berarti pohonnya mati. Tapi asik loh masih berdiri di tengah-tengah begitu, Masya Allah. Bagaimana kabarnya sahabat OBP semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Dan tidak bosan-bosan kami harus mengingatkan kepada sahabat OBP semuanya untuk setia terus dengan channel ini. Dukung kami terus, doakan kami terus, semoga istiqomah konten. Amin. Untuk bertemu sahabat OBP semuanya dengan memberikan pandangan-pandangan Islam dan tentunya dengan peristiwa-peristiwa terkini atau hal-hal yang sedang heboh gitu ya. Kalaupun gak heboh juga ya mungkin ya itu patut untuk diperbincangkan lah. Kalau misalnya sahabat OBP kadang ada yang gak heboh kan Budian, tapi itu penting sebenarnya. Ya, ada tapi heboh penting. Yang dihebohkan gak penting. Iya, banyak juga yang begitu. Kalau kurang obrolan, bingung mikirin obrolan yang mana bersama bestie-bestinya, mungkin buka dulu OBP, cari inspirasi obrolan, Masya Allah. Atau kalau yang sudah ngobrolin sama bestinya, nanti komen aja di bagian part OBP yang mana. Oh, ini saya sudah obrolin nih dengan teman-teman saya. Apalah itu semuanya, mudah-mudahan kami berdua bisa bermanfaat dengan channel ini kepada sahabat OBP semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Masih di bulan Rajab ya sahabat OBP. Kalau di video sebelumnya kita ngomongin soal momen Rajab ini dengan keistimewaan yang luar biasa dan tentunya dengan banyak ibroh yang ada di dalamnya. Nah kali ini di bulan Rajab ini juga kita berdua tercengangkan dengan satu berita yang sudah mungkin sahabat OBP sudah mendengarkan juga ya tentang pergaulan lah. Pergaulan anak remaja itu benar-benar mengeringkan. Oh bukan itu ya mesin cuci hilangkan ingat. Oh ya mengerikan banget ya insya Allah sahabat OBP sudah mengetahui lah semuanya. Kalau masalah pergaulan ini kan ya budaya ujung-ujungnya itu tidak pasti ujung-ujungnya tuh ke arah hubungan intim gitu ya. Udah sejauh itu maksudnya. Sejauh itu.
sejauh itu hubungan pergaulan di anak-anak remaja kita yang sudah udah hilang batas lah ibaratnya seperti itu. Dan ini tadi itu ya sudah ngutip sedikit dari berita yang sempat menghebohkan. Ya sebenarnya yang ya kita tuh tercengang mungkin bisa ini mah sudah biasa begini. Tapi utamanya bagi kami berdua ini satu hal yang wow. Ya aneh juga ya sampai bisa ini kan tidak sulit lagi menemukan mohon maaf pekerja seks komersial untuk di kalangan anak. Dan ini terjadi di umurnya yang ke-15 dan juga yang kawannya yang menawarkan itu tadi umurnya 17. Masih usia belasan dan tentunya seperti itu. Iya ya. Kadang-kadang kalau kita pikirkan Ibu ya, kadang-kadang kalau ngelihat pergaulan anak-anak muda sekarang tuh ya tadi seperti kata Bu Mas Liati bilang tadi kebablasan. Udah papah mamahan gitu ya. Berulang kali gitu. Di beberapa channel bahkan sudah berani-berani booking hotel kos gitu. Yang terbaru, buat tinggal bareng gitu. Buat ya gitulah dua-duaan gitu. Bahkan kan banyak gitu berita-berita yang terjaring anak-anak yang dia ada tuh beritanya nanti ya dimunculkan itu yang ditangkap oleh petugas gitu karena kecil-kecil aja sudah berani istilahnya tuh kayak booking tempat gitu kayak pasangan dan mereka tuh banyak pasangannya bukan cuma satu. Ramean. Baik. Ramean dan itu ngapain yang dilakukan kan kalau bukan hal-hal yang tadi sangat buruk gitu ya dilakukan mereka. Iya. Kita nih gini ya, kalau ada yang tiba-tiba jangan seuzon dulu. Maaf. Itu tuh. Ini nggak seuzon memang beritanya ada. Iya, ada beritanya. Jadi maksudnya kalau ngelihat yang ayolah kasihan ibaratnya. Kadang-kadang tuh gini Bu, ada narasi yang ini kan taruhlah masih sekolah ya, buat penyemangat belajar, biarkanlah mereka berdua berkembang ini soal dan segala macam gitu loh Bu maksudnya. Kalau sampai nyewa tempat dan itu pasangan-pasangan, tuh pikiran kita kalau nggak mohon maaf yang sejauh itu tuh kemana lagi? Kerja kelompok mungkin nggak kira-kira ya? Nggak mungkin. Karena yang tertangkap di berita tadi itu juga mengarah ke sana gitu. Sama yang tadi kan kata Budian yang tidak sulit gitu ya menemukan situs ya aplikasi yang aplikasi dating, aplikasi yang itu dari anak-anak remaja tadi. Jadi akhirnya kan itu tuh jadi masalah ya, benar masalah, dan komentar-komentar masyarakat itu ya dengan berita-berita itu rata-rata memang lebih menyalahkan kenapa aplikasi itu ada dan kenapa nggak diblokir aja. Nah itu dia, udah tutup aja aplikasinya, bongkar aja, udah segala macam. Iya, masalahnya nggak mungkin membongkar aplikasinya tapi ada masalah yang lebih urgent ya Bu, yang lebih fundamental bahasanya, lebih pokok lah yang harus dipikirkan oleh kita semuanya. Kira-kira mereka itu kalau menurut sahabat OBP apa yang dicari dari pergaulan yang sebebas itu? Keuntungannya apa coba? Kalau enggak buat kalau ujung-ujungnya tuh nggak akhirnya jadi malah merusak diri sendiri gitu. Kalau kita lihat ya Budian ya ibaratnya tuh mungkin sebabnya kenapa anak di pergaulan ini sudah kebablasan tadi. Memang pertama faktor mereka sebenarnya ada yang berpendidikan, ada yang tidak gitu. Tapi rata-rata mereka sebenarnya duduk di bangku sekolah, maksudnya masih dalam sekolah gitu, masih mengenyam bangku pendidikan, masih di tahap mereka itu sekolah gitu. Dan kan di situ kan pertanyakan sebenarnya pendidikan yang mereka dapatkan itu tidak pengaruhnya dengan sikap mereka, tingkah laku mereka itu kan tidak memberi efek besar gitu untuk kebaikan mereka. Berarti kan dalam hal memang agama mereka gitu, keimanan mereka untuk tidak berbuat yang itu memang sangat minim sekali. Jadi faktor penyebabnya pertama memang dari sisi pemupuk keimanan mereka itu yang masih lemah ya, sehingga mereka dengan mudah gitu melakukan hal-hal yang melanggar hukum
cara gitu. Iya, benar. Dengan mulai dari mungkin pacaran gitu, akhirnya kan kebablasan hubungannya sampai akhirnya tadi ujung yang ke sampai ditangkap jaringan kayak PSK gitu ya. Nah itu kan parah banget. Nah kalau sudah sampai ke jaringan itu kan kemudian bisa jadi karena faktor ekonomi. Oh iya. Dan mirisnya itu uangnya itu juga nggak banyak-banyak banget gitu, paling cuman 150.000 gitu ya. Dan mereka tuh kan ada daftar tarif ya, misalnya kencannya untuk kencan aja atau bagaimana gitu, itu sudah mengerikan gitu ya sampai ada tarifnya. Iya ya, dibilangin. Sebenarnya kalau tadi menyinggung masalah apa tadi keimanan, dibilangin ayo jangan pacaran karena itu Allah larang. Tuh kadang kalau misalnya sudah nggak belajar masalah itu tuh apaan iman, apaan dosa gitu kan. Diingatkan begitu, udahlah, nggak kepikiran bagi mereka. Ya juga ya, tarif masalah ekonomi juga lah. Dan yang itu ekonomi tadi ya, masalah ekonomi, faktor ekonomi nih yang membuat mereka tuh ada yang memang tuntutan hidup lah, memang betul-betul sangat terdesak gitu ya, kekurangan. Sama ini juga penyebabnya tuh karena di negara kita ini kan sanksi terhadap perilaku yang kebablasan itu ya tidak ada gitu. Kalau sudah dalihnya suka sama suka kan ya susah. Dibiarkan. Susah kan ya mungkin. Iya. Susah gitu, kecuali ada pihak mungkin yang mengadukan lah gitu. Paling-paling kan mereka tuh kalau terciduk gitu ya, tertangkap di kos atau di mana gitu, paling kan panggil orang tuanya. Apa hukuman itu tidak membuat mereka takut gitu untuk tidak melakukan lagi. Oke, faktor keimanan, faktor ekonomi, dan juga tadi sanksi yang diberikan itu belum berat. Itu berarti kan negara lagi tuh. Ya, kita kupas tuntas pentingnya sebuah negara Islam bagi kaum muslimin di episode sebelumnya tentang Rajab kemarin. Ya, balik lagi karena tadi Bu menarik ya yang di sisi ekonomi tadi. Mungkin bagi mereka ada ungkapan-ungkapan anak-anak zaman sekarang itu nggak mau jadi beban orang tua. Iya kan? Jadi demi untuk tidak menjadi beban orang tua, mereka melakukan segala macam cara untuk lepas atau orang tuanya biar nggak mikirin lagi gitu loh. Tapi mereka nggak menyadari gitu ya, masuk dalam pergaulan yang menyesatkan lah bahasanya. Iya. Iya. Apa sih? Kalau saya baca di komen-komen yang di berita itu, tinggalin pacaran. Pacaran ini memang banyak yang mendukung ke arah sana maksudnya. Cuman konsepnya lagi nanti enggaknya Bu, zaman sekarang Bu, orang nggak pacaran tuh dianggap kuno ya nggak Bu? Dari zaman kita juga dulu gitu kan ya, masih jomblo, diketawain. Ya nggak sahabat yang ya, udah punya anak kan remaja. Satu-satu bentengnya itu kan memang dari sisi keimanan, iya, gitu, keyakinan bahwa ini nih adalah perintah Allah itu apa gitu. Perintahnya kan menjauhi gitu. Janganlah kamu dekati zina itu. Jadi bentuknya yang mendekati zina itu ya salah satunya dengan pacaran itu, makanya ya harus dijauhi. Kalau memang betul ingat dengan dalil itu gitu ya, larangan itu ya memang harus kuat gitu, walaupun dicap apa tadi ketinggalan zaman, mungkin maaf ya dalam tanda kutip katanya gak laku. Ya itu padahal bukan itu ya. Nah itu dia. Sama ini Budian yang tadi kan yang banyak jaringan itu kan banyak yang komentar tuh kan blokir aja gitu. Apa cukup tadi kata kita ya dengan diblokir. Ya sebenarnya salah satunya memang harus diblokir gitu. Diblokir dulu. Bahkan bukan cuma diblokir ya, memang betul-betul dicegah gitu adanya aplikasi-aplikasi bahkan situs-situs yang memudahkan orang itu masuk ke itu yang kita dulu pernah bahas di pornografi kan. Karena aksi-aksi yang di dalam dunia maya itu yang malah itu merusak akal pikiran. Diblokir, tapi ada tindakan pencegahan juga ya daripada negara gitu, bahkan juga dari masyarakat gitu untuk saling mengingatkan agar mereka tuh tidak melakukan perbuatan yang fatal banget gitu, yang mungkin sampai yang harus booking kamar gitu. Ya, ini dia. Jadi persoalan kita sebenarnya nggak lepas ya Bu dari 3 pilar solusi ya Bu ya. Persoalan apapun termasuk ini persoalan pergaulan anak-anak remaja kita
Yaitu dari sisi individu tadi, kita kuatkan dari sisi keimanannya, kemudian masyarakatnya juga. Masyarakatnya itu harus sama-sama lah, kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat, berarti harus ada peneguran, mau untuk saling menegur. Dan yang ditegur juga harus mau mengakui kesalahannya. Tapi kadang gitu loh, kalau kita tuh misalnya lihat ya, ada anak orang ya, misalnya katakanlah remaja, terus dia punya seseorang gitu ya. Kadang kita tuh mau negur gimana gitu ya, emaknya rajin juga pengajian gitu, tapi emaknya nggak paham gimana. Iya, itu dia. Giliran ditegur kita yang dimusuhin sama emaknya gitu. Nah itu dia, berarti kan di masyarakat perlu gitu kan, kita sebagai masyarakat speak up buat mengingatkan satu sama lain gitu kan. Kemudian negara tadi yang bisa memutus, kemudian ekonomi juga kaitannya juga sama aktivitas sebuah negara juga, dan itu insya Allah bisa. Tapi gini Bu, untuk hari ini yang belum bisa kita lakukan, maksudnya yang dari masyarakatnya mungkin masyarakatnya juga nggak negur, kita juga semakin ogah-ogahan negur, urusan lu sendirilah gitu kan. Urusanmu sendiri. Atau ketika kita coba mengingatkan, emang yang punya dosa kita aja, kamu kan juga punya dosa. Itu udah nyelekit banget Bu. Banget, apalagi kan urus aja urusanmu gitu. Iya. Iya kan, berarti yang paling benar-benar benteng akidah, benteng keimanan itu yang jadi satu-satunya pondasi buat bodo amat dah dibilangin apa, ketinggalan zaman apa tadi, mohon maaf nggak laku tadi dan lain-lain. Yang penting kita masih dalam tracknya, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau misalnya nggak kuat, cari komunitas. Jangan sendirian hijrahnya, jangan nelen sendiri. Ayo nangis bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nanti juga kita memperbaiki diri juga bareng-bareng itu. Belum nanti masyarakatnya insya Allah nanti akan pelan-pelan terbentuk, dan juga negaranya dengan kepemimpinan yang satu nanti juga bisa menerapkan aturan Islam secara total. Karena memang sangat berpengaruh sekali ya Bu, pertemanan itu ya. Betul. Pertemanan yang nanti akan mendukung kita dalam ketaatan atau malah sebaliknya. Nah itu yang mana yang mau dipilih kan? Iya. So pilihan ada di tangan kita, baik buruknya kita yang menentukan. Kita juga yang akan memilih kita akan ke arah mana, itu benar-benar kita didasari dengan berpikir terus. Emang mikir terus? Iya, hidup kalau nggak mikir gimana jalaninnya? Ada pikirannya kosong. Itu nanti mudah dirasuki. Waduh, kok kita ngomongin yang horor ya? Oke, segitu dulu mungkin sahabat OPP obrolan kita yang di siang-siang begini ngomongin masalah pergaulan remaja yang nggak habis-habisnya dan bahkan makin hari makin buruk. Mudah-mudahan bisa menambah satu hasanah pemikiran lagi, dan juga bisa menyampaikan ke masyarakat lain yang lebih luas yang masih belum tahu lah masalah ini, atau nggak mau tahu, kita juga nggak tahu. Nggak mau tahu, sudahlah gitu kan. Nah, mungkin bisa disadarkan. Nggak usah kasih tahu. Nggak, nanti saya jadi tahu. Kalau udah tahu nanti ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Dian Anjarwati. Siap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.